Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita boleh ada pada hari ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur kepadanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, atas berkat-Mu Bapa, atas kasih-Mu yang begitu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Amin. Layakkan kami Bapa untuk menyenangkan hati-Mu pada hari ini Bapa, lewat pujian dan penyembahan kami. Berikan kami untuk hidup lekat erat padamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan,
Terima kasih Bapa, terima kasih atas berkat-Mu. Dan kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Ada sukacita pada hari ini? Haleluya. Yang bersukacita bisa melambaikan tangannya. Amin. Haleluya. Mari kita serukan nama Tuhan dengan penuh sorak-sorai. Haleluya. Sebab Dia Allah yang maha besar. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Yes. Tuhan kita Allah di atas segala nama. Tuhan kita adalah Allah yang ajaib. Amin. Mari kita pujikan. Dia ajaib. Haleluya. Ajaib kau Tuhan. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, haleluya. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan.
terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa kami Tuhan, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Sebab Kau ajaib Tuhan, Kau ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa meminta selamanya. Yesus Kau Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selama. Yesus Kau Raja mulia, Yesus Kaulah Raja mulia, Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Yes, kami percaya Tuhan, saat kami mau menyembah Engkau Tuhan, kemenangan terjadi di dalam hidup kami Tuhan. Saat ini dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Tuhan, kemenangan itu terjadi dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Hampiri
yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Katakan sekali lagi, ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya, kami percaya Tuhan. Saat Kau hadir di tempat ini, saat Kau hadir dalam hidup kami, kemenangan terjadi dalam hidup kami. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Yes Lord, haleluya. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan menyampaikan pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, mulai bulan Maret minggu pertama tanggal 6, kita akan adakan kembali ibadah onsite atau tatap muka. Untuk itu kita tetap jaga protokol kesehatan. Yang kurang enak badan, kita bisa mengikuti ibadah secara online. Yang kedua, ibadah Joy Kid juga diadakan secara onsite atau tatap muka. Ibadah dimulai jam 7.15 menit. Tetap jaga protokol kesehatan. Yang kurang enak badan supaya di rumah dulu sampai sembuh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari saya mengajak setiap kita untuk mendengar baik-baik firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mohon kemurahan dan belas kasihan-Mu. Tolong kami ya Bapa, untuk pagi hari ini kami boleh mendengar baik-baik seperti seorang murid yang mendengar setiap pengajaran-Mu. Tegur ajar kami Tuhan, buat kami semakin hari semakin mengalami Engkau. Kami rindu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, realita kerajaan surga nyata atas hidup kami. Terima kasih ya Bapa, taruh isi hatimu atas kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom saudara-saudari kasih Tuhan, saya berdoa setiap kita baik-baik saja. Tidak hanya roh kita baik, jiwa kita, bahkan tubuh kita sehat-sehat, terpelihara sempurna. Sama seperti Alkitab yang tulis. Kita akan baca dari kitab Tesalonika pasal yang kelima ayat 23. Kitab Tesalonika pasal yang kelima ayat 23. Saya akan bacakan buat setiap kita. Dengar baik-baik firman Tuhan. Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus.
Tuhan kita. Tahukah saudara yang dikehendaki Tuhan supaya roh, jiwa, dan tubuh kita tidak bercacat. Oleh karena itu ada 3 area yang harus kita menangkan. Roh, jiwa, dan tubuh. Supaya waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, setiap kita didapatinya sempurna dan tidak bercacat. Kita sudah belajar part yang pertama tentang seri khotbah pengintaian, memenangkan roh, membuat dan melatih roh kita supaya roh kita jadi excellent. Yang kedua, kita juga sudah belajar bagaimana mengontrol, mengendalikan, menaklukkan pikiran kita supaya selaras dengan pikiran, perasaan, dan kemauannya Tuhan. Hari ini di kemah khotbah tentang pengintaian part yang ketiga, kita akan belajar tentang memenangkan tubuh. Haleluya. Paling tidak ada 2 hal yang kita mau bahas pagi hari ini. Yang pertama, mematikan perbuatan daging. Yang kedua adalah memiliki tubuh yang sehat. Oke, perlu diketahui bahwa Alkitab mencatat segala perbuatan-perbuatan daging itu telah nyata. Semua yang ada di dunia memaksa kita, memaksa daging kita untuk menuruti apa kata dunia. Itulah kenapa Alkitab berkata daging ini lemah tetapi roh penurut. Roh kita excellent, roh kita luar biasa. Tapi karena daging ini terlalu kuat, maka kita lebih memilih untuk menuruti keinginan daging dan bukan roh. Sebab itu kita mau baca apa sih dampak dari ketika kita mengamat-ngamati, mencari tahu banyak hal tentang dampak perbuatan daging. Kitab Galatia pasal yang kelima ayat 19 sampai 21 berkata gini, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, mau kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, kata Paulus, yang biasa Paulus buat, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wow, ngeri sekali. Kita sudah jadi Kristen puluhan tahun, sampai mati kita sudah percaya pada Tuhan. Ternyata hanya karena ayat ini kita gagal. Kita tidak tahu, kita berpikir bahwa terima Tuhan, menjadi Tuhan dan Juru Selamat, masuk surga. Namun kehidupan daging kita masih mencerminkan bukan seorang yang percaya Tuhan. Kemauan, pikiran, kehendak kita tidak lagi dikontrol oleh Tuhan yang menjadi raja atas hidup kita, tetapi daging ini menguasai. Paulus juga mengalaminya. Ia berkata bahwa rohnya ingin sekali melakukan kehendak Tuhan, tetapi dagingnya jauh lebih kuat. Lebih kuat memaksanya untuk melakukan apa yang daging ini mau, apa yang pikiran, perasaan mau. Oleh sebab itu, hati-hati. Kalau siap kita memiliki sebuah kebiasaan seperti ini, kita belum memiliki bagian dalam kerajaan surga. Galatia pasal 6 ayat yang ke-8 berkata begini, sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan. Dari dagingnya menuai daging, kita menuai kebinasaan. Menabur daging, kita akan menuai kebinasaan. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Menabur roh, kita akan beroleh hidup yang kekal. Terus amat-amati diri kita, apakah sepanjang hidup kita menjadi kekristenan, adakah perbuatan daging dari yang saya sebutkan dari ayat yang Alkitab tulis tadi ada atas hidup kita. Kalau itu ada, saatnya buat kita membuang jauh-jauh, mendelete, mengubah sebuah kebiasaan daging ini menjadi sebuah kebiasaan roh.
Galatia pasal 2 ayat 20, ini sebuah pernyataan Paulus. Ia berkata gini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini sebuah pernyataan Paulus bahwa yang dia lakukan selama ini ternyata daging. Sampai dia mengizinkan Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Ia berkata ia nggak punya hak lagi atas dagingnya. Ia tidak punya hak lagi atas pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Yang dia hidupi hanyalah Kristus. 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 Saya berdoa saudara dan saya memiliki sebuah pernyataan yang sama, bahwa kita tidak lagi hidup dari apa kata kita dengan daging ini, dengan menuruti daging ini, tetapi hidup menurut kehendak Roh. Dengan mengetahui ini, kita bisa semakin memperkuat roh kita, menekan keinginan daging, mengendalikan keinginan daging dengan berusaha untuk hidup dalam roh setiap hari, sampai lahirlah sebuah kebiasaan bahwa roh Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Oke, yang kedua, setelah kita mematikan daging ini dengan menekan, mendelete sebuah kebiasaan-kebiasaan daging, yang kedua, kita memenangkan tubuh ini dari sakit. Haleluya. Tuhan ciptakan siap kita sempurna, bukan? Ia rancang kita dengan luar biasa. Dengan tangannya Ia bentuk setiap kita dengan tubuh yang sempurna. Amin. Dengan tubuh yang sehat. Amin. Iya. Oleh sebab itu tugas kita adalah menjaga tubuh ini supaya tetap sempurna, tetap sehat. Alkitab mencatat dalam kitab Roma bahwa persembahan tubuh ini adalah ibadah yang sejati. Bagaimana kalau kita ini dalam keadaan sakit? Apakah ini bisa dikatakan kita sudah mempersembahkan persembahan tubuh ini sebagai persembahan yang harum, yang kudus di hadapan Tuhan? Tidak, bukan? Sebab itu penting buat kita untuk menjaga tubuh kita untuk tetap sehat. Kita perlu mengamat-amati, lakukan pengintaian. Hal-hal apa saja yang memungkinkan tubuh ini jadi sakit, yang harus kita hindari, dan yang harus kita lakukan untuk menjaga tubuh ini tetap sehat. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, pada dasarnya waktu Tuhan menciptakan kita, membentuk tubuh ini, tubuh manusia diperlengkapi dengan namanya sistem imun untuk menangkal radikal bebas, virus, kuman, penyakit, segala macam. Jadi tubuh ini sebenarnya memiliki sistem kekebalan tubuh, memiliki fungsi pertahanan. Pertahanan yang di luar kita bisa lihat rambut ini, lendir yang ada di tenggorokan, kulit ini adalah sistem pertahanan luar. Belum lagi Tuhan ciptakan fungsi pertahanan yang bagian dalam, sel-sel, organ-organ tubuh yang lain bagian dalam memiliki sebuah fungsi yang cukup baik untuk menghalau setiap virus, setiap kuman yang mencoba masuk. Ini yang perlu kita tahu. Itu yang kita namakan adalah sistem imun atau sistem kekebalan tubuh, di mana tubuh kita mampu mencegah, mampu menyembuhkan, mampu menanggalkan, mampu menghindari, mampu melepaskan kita dari sakit penyakit. Mungkin kalau setiap kita membiasakan diri dengan obat-obatan, ini sebuah kabar baik buat setiap kita. Ternyata Tuhan sudah berikan tubuh kita sempurna, dan tubuh kita sendiri bisa menyembuhkan penyakit itu. Oke, jadi tidak perlu obat. Oleh karena itu ada beberapa hal, sebuah kebiasaan-kebiasaan sederhana yang perlu kita lakukan untuk memaksimalkan sistem kekebalan tubuh ini berfungsi dengan baik untuk menangkal penyakit, virus, kuman, bakteri, apapun yang mencoba masuk. Bahkan yang sudah masuk pun bisa disembuhkan, sehingga tidak
lama-lama kita sakit. Yang pertama adalah beriman. Ya, untuk memenangkan tubuh ini yang pertama adalah beriman. Setiap kita percaya bahwa kita mati masuk surga, bukan? Haleluya. Karena itu percaya juga terhadap setiap firman Tuhan yang lain yang berkata bahwa oleh bilur-bilur Yesus setiap kita sudah sembuh. Bahwa Tuhan Yesus sudah menanggung segala sakit penyakit kita di kayu salib. Sebab itu oleh darahnya setiap kita sudah sembuh. Kalau kita mempercayai bahwa Tuhan sudah menanggung sakit penyakit kita, lalu kenapa Tuhan izinkan sakit lagi? Saya mempercayai Tuhan tidak pernah izinkan sakit penyakit. Iblis menaruh benih-benih sakit penyakit itu, sehingga kita jadi sakit. Oleh karena itu hal yang pertama adalah iman, miliki iman. Ada sebuah cerita di Alkitab, kita tahu seorang yang memiliki sakit pendarahan yang cukup lama. Ia habiskan uangnya untuk pergi ke dokter, membeli obat-obatan, namun tidak pernah kunjung sembuh. Waktu ia mendengar tentang Yesus, ia berkata dalam hatinya, asal ku jamah jubahnya saja, maka aku akan sembuh. Dan waktu Yesus berada dalam kerumunan, imannya mulai bangkit dan ia berusaha untuk melewati desakan orang-orang hanya untuk menjamah jubahnya. Dan Alkitab mencatat mengalir kuasa dari tubuhnya Tuhan Yesus dan perempuan ini sembuh. Itulah perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Sembuh seketika itu juga. Dokter, ahli-ahli yang paling dari luar negeri yang paling terkenal sekalipun tidak sanggup menyembuhkannya. Namun imannya kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan mampu menyembuhkannya. Oleh karena itu yang pertama untuk bisa kita memenangkan tubuh ini adalah miliki iman. Termasuk dari virus-virus yang katanya Omicron dan ada perubahan-perubahan bentuk yang lain, saya nggak tahu. Yang banyak hamba-hamba Tuhan bahkan negara-negara sudah menyatakan ini wabah ini akan terus ada dan selalu berdampingan dengan kita. Dimanapun kita berada di situ ada. Oleh karena itu kekebalan tubuh kita harus terbangun. Yang pertama itu miliki iman. Di kitab Mazmur pasal yang ke-91, saya akan bacakan di kitab Mazmur pasal yang ke-91. Mari baca bersama-sama. Kalau Bapak Ibu Saudara menemukan di kitab Mazmur dalam pasal 91 berkata begini. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepada aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Imani ayat ini, bahwa Tuhan akan membentengi kita, bahwa Tuhan akan menyertai kita. Jika kita mengenal namanya, kita mengasihi Tuhan, jika kita beriman bahwa ayat ini adalah bagian kita, maka sama seperti wanita tadi berkata, asal ku jamah jubahnya saja, maka aku akan sembuh. Hal yang sama dipercayai dengan iman. Waktu kita pergi ke gereja, tidak usah takut. Kalau kita beriman bahwa di tempat kita beribadah, di gereja ada Tuhan, sakit penyakit tidak akan pernah masuk. Kalaupun kita sakit masuk dalam gereja, asal ku jamah saja jubahnya, maka setiap kita pulang membawa kesembuhan. Oleh karena itu saya sangat sedih kalau hari-hari ini kita kembali lagi terulang untuk beribadah secara online. Namun saya mau berdoa, iman itu tidak luntur dari setiap kita. Gereja yang merupakan tempat pemulihan, gereja yang merupakan rumah doa, tempat Tuhan bertata, harusnya terus beribadah. Oke, Tuhan yang akan mempertanggungjawabkan semuanya atas hidup kita. Setiap kita pertahankan iman itu. Saya tahu beberapa dari setiap kita rindu untuk beribadah onsite, namun karena beberapa hal pertimbangan Ibu Gembala, maka setiap kita tidak memungkinkan untuk pergi gereja. Dan saya tahu ada beberapa dari kita mencoba pergi ke gereja lain untuk ibadah onsite karena sebuah kerinduan untuk ketemu dengan Tuhan di rumah Tuhan. Tidak ada salahnya. Namun hari-hari ini kita berdoa kembali, ibadah ini akan kembali ada. Dan jangan takut untuk datang ke gereja. Percaya ada Tuhan yang bertata. Setiap pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan membawa urapan yang menyembuhkan, yang memulihkan setiap kita. Bawa segala bebanmu di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan. Bawa segala sakitmu di hadapan Tuhan, percaya Tuhan yang akan memikul dan menanggung segala sakit penyakit itu, dan kau pulang membawa kesembuhan. Hal yang kedua yang perlu kita lakukan untuk bisa membuat imunitas kita semakin meningkat adalah mengendalikan amarah kita. Dalam sebuah penelitian dikatakan bahwa amarah yang keluar dari kita, dari diri kita, itu bisa menghentikan imun kita selama 6 jam. Sekali marah 6 jam, kita kehilangan kekebalan tubuh kita. Jadi dalam keadaan marah itu sangat mudah buat kita untuk terserang penyakit. Bakteri, virus, dan kuman bisa dengan gampang menerobos bagian-bagian tubuh kita, sehingga kita mengalami sakit. Oleh karena itu, alangkah baiknya kalau kita bisa mengendalikan amarah kita untuk menjaga imunitas kita tetap terjaga. Sekalipun orang di sekitar kita membuat olah dan membuat kita marah, namun mari mencoba untuk merespon sesuatu dengan baik. Karena presentasi hal-hal yang di luar kita untuk mengendalikan kita hanya 10%. Kita masih bisa menguasai diri dengan merespon sesuatu yang baik. Hal-hal yang membuat kita marah, kendalikan, ditekan supaya tidak marah. Ketika kesabaran kita menurun, amarah kita naik, saat itulah daya tahan tubuh kita mulai menurun. Jadi belajar untuk mengendalikan amarah. Hal yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah berpuasa. Latih tubuh kita untuk berpuasa. Berpuasa tidak hanya baik untuk roh kita, untuk meningkatkan kedekatan kita dengan Tuhan, untuk mengalami Tuhan secara nyata dalam hidup kita, untuk mengambil kuasa Tuhan, untuk hidup dalam kuasa Tuhan, untuk menumbuhkan iman kita, untuk meminta hikmat,
permohonan kita di hadapan Tuhan. Tetapi berpuasa juga baik buat kesehatan kita. Seorang dokter, seorang ilmuwan yang meraih penghargaan di bidang kedokteran di tahun 2016 dari Jepang, namanya Dr. Yoshinori Otsumi, menemukan di balik proses sel-sel dalam tubuh yang menghancurkan sel-sel tubuh yang mati, sel-sel tubuh yang rusak, sel-sel tubuh yang sudah tua dalam tubuh kita. Proses itu dinamakan autofagi. Autofagi dalam bahasa Yunani artinya memakan diri sendiri. Untuk bisa mengaktifkan autofagi, di mana sel-sel dalam tubuh kita menghancurkan sel-sel yang sudah rusak, yang sudah tidak berfungsi, diubah, didaur ulang menjadi sebuah energi, maka kita harus membuat tubuh kita kekurangan nutrisi dengan cara tidak memberikan sebuah makanan selama 12 jam supaya proses autofagi ini bisa berlangsung dengan baik. Dengan otak menerima sebuah rangsangan bahwa manusia, tubuh manusia kekurangan nutrisi, kekurangan protein, kekurangan makan, maka dengan sendirinya proses autofagi ini dimulai. Untuk mencari makanan-makanan baru menghasilkan sebuah energi bagi tubuh, maka salah satu yang dilakukannya adalah menghancurkan sel-sel dalam tubuh kita yang sudah mati. Para dokter memberikan sebuah pernyataan bahwa ternyata proses autofagi ini mampu meningkatkan kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Karena bakteri, virus, kuman yang masuk dalam tubuh akan dihancurkan, dimakan, diubah, diolah, didaur ulang menjadi sebuah energi. Ini membuat sel-sel kanker tidak bisa berkembang karena sel-sel kanker dalam tubuh manusia diidentifikasi sebagai sel-sel yang tidak berfungsi, yang tidak baik. Oleh karena itu, latihlah diri kita untuk berpuasa. Biasakan tubuh ini berpuasa, tidak hanya untuk Tuhan, tetapi untuk menjaga imunitas kita, sehingga kita bisa memberikan persembahan terbaik, persembahan tubuh yang terbaik, persembahan tubuh yang sehat untuk hormat kemuliaan Tuhan. Saya dan beberapa teman-teman saat ini sedang menjalani sebuah puasa autofagi untuk menjaga kesehatan, selain mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami berpuasa 8-16, 8 jam, rentang waktu makan pertama dan makan kedua ada 8 jam. Setelah itu 16 jam kami tidak mengisi makanan dalam tubuh kami. Kami berharap tidak hanya saya dan beberapa jemaat yang mengambil bagian ini sehat, bahwa kita punya komitmen untuk menjaga tubuh ini, tidak hanya roh, jiwa, tapi tubuh ini, supaya bisa mempersembahkan sebagai sebuah persembahan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan setiap umat-Mu Tuhan yang saat ini sedang beribadah di rumah. Kami mohon kemurahan belas kasihan-Mu, mampukan setiap kami Tuhan memenangkan tubuh ini, hidup dalam roh, tidak lagi hidup dalam daging, dan juga memiliki tubuh yang sehat untuk kami bisa persembahkan sebagai sebuah persembahan yang harum, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya berdoa diberkatilah setiap kita semakin hari semakin sehat, dijauhkan dari segala virus, dijauhkan dari segala kuman, dijauhkan dari segala sakit penyakit oleh iman mereka beroleh janji-Mu Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus yang sakit sembuh. Setiap kita boleh terus menjadi berkat dan berkat dan berkat Tuhan. Semakin hari setiap kita boleh dikenan Tuhan, layak Tuhan. Roh, jiwa, dan tubuh ini boleh kami persembahkan dengan bangga untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga. Sepanjang hari ke depan kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Pimpin kami untuk hidup dalam setiap jalan-jalan-Mu. Kami percaya sepanjang hari ini kami akan melihat segala perkara ajaib Tuhan kerjakan atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima berkat itu dengan iman. Haleluya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjalani setiap aktivitas dengan kemenangan demi kemenangan. Haleluya.